Dan saya memperlakukan putusan MK ini soal penggunaan tempat dalam asas yang juga berlaku bagi kampanye di media penyiaran, media massa cetak, elektronik. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, tadi ada prasyarat. Jadi, peserta pemilu itu pada kondisi pasif, kecuali dia diundang. Menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan akibat dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah. Terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari lembaga pendidikan yang dibawa-bawa ya. Melakukan tindakan tegas apabila nanti pemilik lahan dan pengelola lahan yang menampung sampah ilegal ini masih melakukan pembakaran. Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan kampanye dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut pada 15 Agustus 2023. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas gugatan terhadap pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan MK menyebutkan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Bagi anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini, putusan MK justru memperjelas maksud pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perlu ditekankan, ini bukan hal yang baru, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi membawanya ke tempat yang lebih terang. Pengaturan soal penggunaan tempat pendidikan, fasilitas pemerintah, itu sudah dari beberapa pemilu yang lalu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Bedanya, lokasinya itu di penjelasan. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan, kalau itu ada di penjelasan, akan ada kontranorma. Sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dibawa ke dalam batang tubuh pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 2017. Bagi Titi Anggraini, kewenangan selanjutnya ada pada penyelenggara pemilu untuk menerjemahkan putusan MK dalam pelaksanaan kampanye nantinya. Dan saya memperlakukan putusan MK ini soal penggunaan tempat dalam asas yang juga berlaku bagi kampanye di media penyiaran, media massa cetak, elektronik. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. 1, keberimbangan. 2, perlakuan yang adil. 3, kesempatan yang sama. Nah, 3 prinsip ini harus dioperasionalisasi. Oleh karena itu, ketika KPU merevisi peraturan KPU kampanye ini, KPU setidaknya harus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Yang kedua itu pengelola sarana fasilitas negara, fasilitas pemerintah, apakah Setnek, dari pemerintah daerah, bagaimana koordinasinya, dan seterusnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tampaknya menyambut putusan MK ini. BEM UI berencana mengundang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan untuk adu gagasan. Sirkulasi elit untuk mencari pemimpin mana yang paling besar gagasannya, yang paling baik wawasannya, dan yang paling mumpuni kapasitasnya untuk memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. BEM UI, teman-teman mahasiswa UI tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian peraturan KPU terkait keputusan MK nomor 65 tahun 2023 tersebut. Antara lain nanti sudah kami sampaikan. Untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, tadi ada prasyarat. Jadi, peserta pemilu itu pada kondisi pasif, kecuali dia diundang oleh penanggung jawab lembaga pendidikan. Itu posisinya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi justru mengkhawatirkan pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan. Kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dikhawatirkan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif. Nanti akan kita serahkan sendiri kepada masing-masing lembaga pendidikan kalau memang itu dibolehkan. Tapi kalau
kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan, akibat dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah. Terlalu banyak tempat untuk kampanye, ngapain harus cari lembaga pendidikan yang dibawa-bawa ya. Bagi pengamat politik Adi Prayitno, pesan politik Jokowi mengandung makna bahwa kerasnya persaingan politik tak perlu menghilangkan potensi untuk bersatu. Tak perlu kalah oleh keinginan berkompetisi dan saling mengalahkan. Pada prinsipnya, politik dan pemilu itu penuh persaingan, penuh kompetisi, saling mengalahkan dan saling menegasi. Cuman sekeras apapun persaingan politik, kalau kita mengacu pada pesan politiknya Jokowi, jangan sampai menimbulkan huru-hara, jangan sampai menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena sangat sayang, karena potensi untuk bersatu pasca Pilpres itu jangan digadaikan hanya sekedar untuk berkompetisi dan saling mengalahkan. Pemilihan umum adalah alat kontestasi yang diperlukan dalam proses demokrasi. Persaingan meraih simpati dalam kontestasi adalah kewajaran yang harus disikapi sebagai hal yang biasa dalam hidup bernegara. Persaingan dalam pemilihan umum adalah persaingan menawarkan gagasan terbaik untuk Indonesia tercinta, bukan persaingan untuk merebut kekuasaan yang mengabaikan gagasan persatuan dan gotong royong yang dicita-citakan para pendiri negeri.